Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah berayat malam hari ini. Kita patut bersyukur karena kemurahan Tuhanlah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa membangun ibadah berayat malam hari ini. Walaupun masih kita lakukan di rumah kita masing-masing ataupun di kelompok kecil. Untuk itu mari kita saat ini serahkan ibadah berayat kita ke dalam tangan Tuhan lewat doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini sungguh Tuhan kami mengucap syukur karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan. Engkau masih persatukan kami di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, ataupun di kelompok kecil kami Tuhan. Sehingga kami boleh membangun ibadah berayat. Kami percaya Tuhan ini adalah anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Sehingga kami masih bisa membangun persekutuan, menikmati hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, terlebih lagi juga menaikkan puji-pujian Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih awal, pertengahan, sampai akhir ibadah yang kami lakukan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terlebih lagi juga ruangan yang kami tempati Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami dan memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Untuk itu mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Konstektual nomor 4 ayat 1 dan 2, Tore Sami Anga Bekti. Bapak, Ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menerima firman Tuhan. Tapi sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita serahkan hati kita serahkan pikiran kita ke dalam tangan Tuhan. Supaya firman Tuhan yang akan kita terima bersama-sama bisa mendapatkan tempat teristimewa di hati kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca, merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami saat kami menerima sabda kebenaran firman Tuhan, hati kami masih penuh dengan kenajisan, kecemaran. Biarlah Tuhan,
kami serahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan, supaya Tuhan, Engkau senantiasa mengampuni kami, sehingga firman-Mu mendapatkan tempat teristimewa di hati kami Tuhan. Ampuni segala kenajisan kami, kecemaran kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu, Ibu Pendeta Maria Eka Olviana yang akan memberikan firman-Mu Tuhan, menyampaikan firman-Mu, Kau senantiasa urapi sehingga apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini semua hanya karena rencana dan kehendak-Mu. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan siap membuka hati kami untuk mendengar sapaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu ini dengan penuh syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita memujikan Kidung KPJ nomor 197, Kulo Sampun Siyogo. Kula sampun siyaga Gusti sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti marang ngabiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah lumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah samekta ing gati. Sabda paduka datan ewaking sin saking mula buka ugi sapunika wasalaminya. Sabda paduka wonten gesang kula manah kula sampun siyaga nampi sabda mulya. Salam paseduluran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita buka dari kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-16. Tetapi di sini saya akan membaca mulai ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret.
Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita untuk hari ini adalah Tuhan turun tangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop ini menuliskan bagaimana kondisi bangsa Israel setelah kematian Yosua. Ketika mereka berada di dalam kepemimpinan Yosua, kehidupan bangsa Israel menunjukkan bagaimana mereka setia menyembah Allah, yaitu Tuhan yang memberikan pertolongan di dalam kehidupan mereka. Tetapi rupanya generasi selanjutnya setelah kematian Yosua, mereka ini tidak lagi mengenal Tuhan Allah. Bahkan mereka melakukan kejahatan di hadapan Tuhan dengan menyembah ilah-ilah lain. Hal ini tentu saja membuat Tuhan menjadi murka kepada mereka. Ironis memang, ketika mereka tidak memahami karya Allah di dalam kehidupan mereka. Padahal sejak awal Tuhan Allah telah memilih bangsa Israel untuk suatu rencana yang agung. Tuhan ingin mereka bisa membawa bangsa-bangsa lain datang kepadanya. Tetapi rupanya para penerus ini tidak memahami maksud Tuhan dan malah menyembah berhala. Sehingga tidak heran jika hal ini membangkitkan murka Tuhan. Dikisahkan pula di dalam bacaan ini, jika Tuhan memberikan hukuman kepada mereka. Namun menariknya, di ayat yang ke-16, kemudian Tuhan memberikan pengampunan dan pertolongan melalui hakim-hakim yang akan menyelamatkan mereka dari para perampok. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini membuktikan jika Tuhan Allah tidak lepas tangan. Ia senantiasa menolong dan melindungi umat-Nya. Ia mengerti penderitaan bangsa Israel pada saat itu ketika mereka berada di dalam penderitaan karena hukuman yang harus mereka alami. Tetapi kemudian Tuhan sendiri yang turun tangan memberikan pertolongan dan pengampunan bagi mereka. Andar Ismail di dalam buku Seri Selamat Natal juga pernah menuliskan bahwa ada banyak ungkapan tentang tangan Allah, tangan Tuhan di dalam Alkitab. Ketika Tuhan marah, Alkitab menuliskan tangan Allah menimpa, tangan Allah menekan, bahkan tangan Allah menunjuk. Tetapi ketika Tuhan Allah memberikan pertolongan, dituliskan di dalam Alkitab, tangan Allah menyertai, tangan Allah memelihara, atau tangan Allah meliputi. Bahkan Yesaya mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Hal inilah yang membuat Tuhan Allah turun tangan, memberi pertolongan, mengulurkan tangan pengampunannya, dan semua itu dilakukan olehnya karena satu alasan, yaitu kasih. Karena Ia mengasihi kita semua. Demikian dengan kehidupan kita, saudara-saudara yang terkasih. Seringkali kita tidak menyadari jika kita melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Tetapi mari kita bersyukur senantiasa
karena pengampunannya ada bagi kita. Atau seringkali pula kita sambat atas perkara yang kita hadapi. Bahkan mungkin sampai tidak sabar menunggu pertolongan, menanti jawaban dari Tuhan atas setiap doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Tetapi percayalah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan akan janji kesetiaan Tuhan untuk kita semua. Dan yang terakhir, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk kita mempertanggungjawabkan atas kasih yang telah diberikan Tuhan bagi kita. Jika Ia bersedia mengulurkan tangannya, jika Ia setia memberikan pengampunannya, jika Ia senantiasa mengasihi kita, maka mari dengan kasih itu, dengan pengampunan dan keselamatan yang sudah kita terima, kita juga melakukan setiap firman Tuhan dengan setulus hati kita. Mari kita setia kepadanya. Mari kita serahkan kehidupan kita hanya kepadanya. Mari kita senantiasa melakukan kebaikan dalam kehidupan ini sebagai bentuk bahwa kita juga berkarya bersama dengan Tuhan. Dan biarlah segala maksud serta tujuan Allah atas kehidupan kita dapat kita wujudkan dengan setulus hati kita, melalui sikap kita, melalui perbuatan kita, melalui seluruh hidup kita, baik itu dalam keluarga, di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam setiap pelayanan kita. Biarkan Tuhan yang turut campur dalam kehidupan kita, menolong, menyertai, memimpin, dan senantiasa memberkati kita. Sama seperti ketika Ia memberikan pengampunan dan penyertaannya kepada bangsa Israel, walaupun mereka telah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Demikianlah kehidupan kita, hendaknya melakukan yang baik dan setia mengikut Tuhan selama hidup kita. Tuhan menyertai. Selamat bertanggung jawab atas kasih yang diberikan Tuhan bagi kita semua melalui perbuatan, perkataan, dan apapun yang ada dalam kehidupan panjenengan semua. Tuhan memberikan kebijaksanaan dan pertolongan. Amin. Sungguh indah firman yang sudah kita terima lewat hamba-Nya, dan biarlah kita boleh menjadi anak-anak-Nya yang penuh tanggung jawab atas kasih Tuhan yang sudah kita terima. Kalau kita sudah menerima berkat yang luar biasa berupa firman Tuhan, tiba saatnya kita untuk menyerahkan atau memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Persembahan ini yang akan diiringi dengan pujian dari KPJ nomor 157 ayat 1 dan 3. Caos nopi sungsungmu. Layan lilaning ati
Tadi kita sudah memberikan persembahan lewat ucapan syukur yang sudah kita kumpulkan. Saat ini kita juga akan menikmati persembahan dari muda-mudi GKJ Cangkring yang berupa pujian yang berjudul Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bapak, Ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita saat ini. Kita sudah menerima berkat yang sungguh luar biasa. Kita bisa naikkan puji-pujian, kita bisa menerima firman Tuhan, kita bisa memberikan persembahan, kita juga bisa menikmati persembahan yang diberikan oleh muda-mudi kita. Tiba saatnya kita untuk menaikkan syafaat-syafaat kita. Syafaat-syafaat kita saat ini mari kita ungkapkan lewat doa-doa kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, sampai penghujung ibadah kami saat ini Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap memberkati kami. Dan saat ini Tuhan kami menaikkan syafaat-syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini masih dalam masa-masa pergumulan, masa-masa pandemi yang belum berakhir Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami serahkan pemimpin bangsa kami kepadamu Tuhan. Berikanlah hikmat kebijaksanaan yang dari Engkau, supaya para pemimpin bangsa kami senantiasa boleh memimpin bangsa ini Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan pemimpin bangsa kami dari aparat yang tertinggi Bapak Presiden sampai aparat yang terendah RT RW, senantiasa Tuhan berkati dengan hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga kami rakyat-Mu boleh menerima, rakyat Indonesia ini boleh menerima kebijaksanaan-kebijaksanaan yang senantiasa boleh membawa kami semakin merasa tentram berada di negara kami Indonesia ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini, terlebih lagi gereja-Mu yang ada di Jemaat Cangkring. Senantiasa Tuhan berkati tumbuh kembang gereja-Mu. Juga Tuhan berkati para penatua diaken Tuhan. Senantiasa Tuhan berkati dengan hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah juga Tuhan terlebih lagi Bapak Pendeta David Prastiawan, biarlah senantiasa Kau limpahkan berkat kesehatan,
Kau limpahkan berkat hikmat kebijaksanaan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, juga keluarga yang sudah mendukung pelayanan Bapak David di tempat ini, senantiasa Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, PKT-PKT dan rencana-rencana yang akan kami lakukan di penghujung tahun ini juga Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak gerejamu yang masih duduk di bangku sekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi. Senantiasa Tuhan berkati dengan hikmat kepandaian supaya anak-anakmu ini boleh mencerminkan, boleh memperlihatkan bahwa anak-anakmu ini adalah anak-anak pilihanmu Tuhan. Dimanapun mereka berada boleh memancarkan cahaya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua orang tua yang telah Tuhan percaya untuk mengasuh, mendidik, dan mengajar anak-anakmu ini Tuhan. Biarlah senantiasa Kau berikan hikmat, supaya senantiasa boleh memberikan pimpinan, memberikan bimbingan, supaya anak-anakmu ini boleh menjadi anak-anak yang bertanggung jawab dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang lanjut usia. Biarlah Tuhan di masa tuanya, oh Tuhan, Adi Yoswanya boleh senantiasa tetap merasakan pemeliharaan Tuhan, boleh tetap merasakan kasih Tuhan, dan tetap merasakan sukacita. Terima kasih ya Bapa, muda-mudimu yang mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, senantiasa sudah Tuhan siapkan. Kami percaya Tuhan telah mempersiapkan yang terbaik untuk para muda-mudimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam kami membangun persekutuan ini, biarlah Tuhan kami juga mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan senantiasa Tuhan berkati. Persembahan yang kami kumpulkan senantiasa Tuhan sucikan. Tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan juga Tuhan berkati. Sehingga Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga hamba-Mu yang mengelola persembahan. Senantiasa Tuhan berkati dengan hikmat kebijaksanaan, supaya hamba-Mu ini mengelola dengan roh takut akan Tuhan dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan seluruh keberadaan hidup kami saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih seluruh hidup kami sepanjang hari ini, sepanjang malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan memujikan atau kita akan menyanyikan satu nyanyian gubahan dari lagu Rek Ayo Rek. Gusti Rino wengi
Bapak, Ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tetap masih berdiri. Kita akan undur dari ibadah ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus melimpah atas kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan duduk kembali.